Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yumriani dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan pada program studi Bimbingan dan Konseling angkatan 2019. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai komponen-komponen komunikasi. Tapi sebelum kita maju ke inti dari video ini, ada baiknya bahwa kita memahami tentang apa sih komunikasi itu. Nah, komunikasi berarti suatu proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Pada hakikatnya, komunikasi dalam konteks ini adalah pernyataan antar manusia. Adapun yang dinyatakan berupa pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa sebagai alat perantaranya. Kemudian ada fungsi komunikasi. Nah, fungsi komunikasi itu sendiri yaitu sebagai pernyataan eksistensi diri, kemudian cara untuk melangsungkan kehidupan sebagai alat untuk memupuk hubungan baik dengan antar individu, kemudian sebagai alat untuk mengekspresikan perasaan dan sebagai fungsi instrumental. Nah, saat ini kita akan membahas mengenai komponen-komponen komunikasi. Dalam komunikasi terdapat beberapa komponen, yaitu pengirim atau komunikator, di mana ini adalah orang yang menyampaikan pesan atau maksud dengan tujuan tertentu kepada seorang komunikan. Komunikan itu sendiri yaitu adalah orang yang menerima pesan dari komunikator. Selanjutnya ada pesan atau message, di mana pesan atau message adalah maksud atau informasi yang akan disampaikan oleh seorang komunikator melalui simbol-simbol tertentu. Dapat pula dikatakan bahwa pesan adalah sesuatu atau makna yang terkandung dalam simbol-simbol. Pesan ini sendiri terbagi menjadi dua jenis. Pertama yaitu pesan verbal, yaitu pesan yang dapat disampaikan melalui ucapan maupun tulisan. Yang kedua yaitu pesan nonverbal atau pesan yang dapat disampaikan dengan gerak tubuh atau ekspresi wajah yang tampil saat kita melakukan komunikasi. Selanjutnya ada yang dinamakan saluran atau media, di mana saluran adalah tempat pesan dalam bentuk simbol-simbol dilewatkan atau diberikan dari komunikator ke komunikan. Nah, bagi manusia, saluran komunikasi diantaranya yaitu panca indera berupa pendengaran, penglihatan, penciuman, rabaan, dan rasa. Oleh sebab itu, manusia dapat mengirimkan pesan secara tertulis melalui surat-surat, papan tulis, buku, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu penyandian atau encoding, di mana penyandian adalah proses yang dilakukan oleh komunikator untuk mengemas atau bagaimana cara komunikator untuk mengemas maksud atau pesan yang akan dia berikan menjadi simbol-simbol, suara, tulisan, gerak tubuh, dan bentuk lainnya agar dapat dikirimkan kepada komunikan atau penerima pesan. Selanjutnya yaitu ada yang dinamakan penyandian ulang atau decoding, di mana ini adalah suatu proses yang dilakukan oleh komunikan untuk menginterpretasikan simbol-simbol yang diterimanya menjadi makna. Pemahaman penerima terhadap pesan yang diterimanya merupakan dari suatu hasil komunikasi. Yang terakhir yaitu umpan balik atau feedback. Nah, di mana umpan balik atau feedback adalah informasi yang kembali dari komunikan ke komunikator sebagai suatu respon terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator.
Nah, dari umpan balik ini, komunikator dapat mengetahui pemahaman dan reaksi komunikan terhadap pesan yang dikirimkannya. Adanya umpan balik ini, maka akan terbentuk suatu arus komunikasi dua arah. Nah, itu tadi penjelasan mengenai komponen-komponen komunikasi. Semoga pada video selanjutnya kita mampu memahami bersama-sama apa sih komunikasi itu. Nah, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.